Mahasiswa, selamat berjumpa. Kita memasuki kuliah musik liturgi dan mazmur untuk pekan yang kedua. Ya. Kita akan membahas untuk pekan kedua ini fungsi dan dimensi teologis musik. Fungsi dan dimensi teologis musik. Kita langsung masuk saja ya. Fungsi musik. Fungsi musik dalam liturgi menurut instruksi Musikam Sakram. Saya mengikuti penjelasan Romo Suryo Nugroho melakukan liturgi menyanyikan misa. Ya. Pertama, fungsi dekoratif. Fungsi dekoratif, kita tahu ya kata dekorasi, hiasan. Musik itu memang memberikan suasana indah yang menghias sehingga liturgi menjadi terasa lebih indah dan lebih masuk. Bandingkan kalau doa-doa itu hanya didoakan begitu saja tanpa dinyanyikan. Contoh yang paling sering saya pakai itu adalah kisah institusi itu, atau yang lebih sering lagi yang privasi. Kalau privasi itu biasanya kalau misa harian sih memang biasa wajar diucapkan. Tapi kalau hari Minggu sebaiknya itu dinyanyikan. Dan itu kalau dinyanyikan lain suasananya. Beda hanya kalau sungguh layak dan sepantasnya Allah Bapa yang Maha Kuasa, sebab dimanapun juga kami selalu bersyukur kepadamu dan seterusnya. Lain kalau sungguh layak dan sepantasnya. Kita mendengarkan itu rasanya langsung kayak dibawa kemana gitu ya. Jadi memang musik itu memberi suasana yang indah, tapi juga suara-suara tertentu atau melodi tertentu itu bisa memberikan suasana batin yang berbeda. Yang kedua adalah fungsi diferensiatif. Ya. Fungsi diferensiatif, difference itu kan artinya berbeda, menunjukkan memang ada perbedaan antara imam yang memimpin hierarki dan umat. Contohnya dialog pembuka privasi, Tuhan bersamamu, itu hanya diucapkan oleh imam. Umat menjawab, dan bersama roh. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Itu kan hanya oleh imam. Lalu umat menjawab, sudah kami arahkan, sudah kami arahkan, dan seterusnya. Juga di Injil misalnya. Demikianlah Injil Tuhan. Itu hanya diakon atau imam. Umat menjawab, terpujilah Kristus. Nggak akan pernah dibalik. Ya kan? Artinya umat yang menyanyikan, demikianlah Injil Tuhan. Nah, misa mana itu ya? Atau amin sudah doksologi. Jadi tampak di situ bahwa lagu-lagu atau melodi-melodi itu, musik ya umumnya, itu memang juga menunjukkan ini hanya dinyanyikan oleh Romo, ini dinyanyikan oleh umat. Nah, ini fungsi diferensiatif. Yang ketiga adalah fungsi unitatif. Fungsi unitatif berarti fungsi yang mempersatukan jemaat. Misalnya bandingkan. Kalau kita tidak atau mengikuti perayaan Ekaristi tanpa dinyanyikan dan dinyanyikan. Misalnya Bapak kami. Saya itu memimpin misa berkali-kali. Kalau misalnya pas Bapak kami karena harian ya tidak dinyanyikan Bapak kaminya, umat itu cenderung kejar-kejaran. Dan itu untuk saya sungguh nggak nyaman. Kayak orang tuh kepengen cepet-cepet selesai gitu loh. Padahal misa itu ya pasti akan selesai juga, nggak akan ada misa kok 3 hari ya. Tetapi yang jelas misa itu mestinya penghayatan iman yang sungguh-sungguh diungkapkan secara maksimal, optimal, termasuk dinyanyikan. Misalnya kalau Bapak kami itu ya, kalau diucapkan cuma Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, darilah kerajaanmu, bisa cepat-cepat. Meskipun sebenarnya saya anjurkan,
Kalau doa Bapa kami, doa-doa yang lain itu juga diucapkan dengan penghayatan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Selisihnya nggak akan lama kok dengan kalau yang dikejar-kejar itu. Tapi memang kalau dinyanyikan nggak akan ada orang mendahului. Bapa kami yang ada di surga. Itu pasti dengan sendirinya orang bareng nyanyinya. Karena melodinya biramanya sudah jelas. Bahkan bisa divariasi dengan lagu-lagu Bapa kami yang lain. Kan ada banyak toh. Konvenas, yang tut, yang macam-macam itu. Yang keempat adalah fungsi ini, transendental. Fungsi transendental itu yakni membuat jemaat memasuki ranah yang mengatasi rasa yang manusiawi insani belaka. Misalnya tadi kalau kita mendengarkan imam menyanyikan prevasi ya, kita akan merasakan sungguh-sungguh kayak dibawa ke suasana yang berbeda dengan sehari-hari. Kalau kita menyanyikan Romo, imam menyanyikan prevasi, sungguh layak dan sepantasnya. Ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kita pasti suasananya itu lain ya, sekedar dibaca sudah sepantasnya Bapak yang kudus dan kuasa dan seterusnya itu ya. Ada Romo yang kalau membaca doa itu kayak dikejar-kejar setan itu, atau mau pengen selak mancing, apa selak mau badminton, saya nggak tahu. Jadi kadang-kadang kayak nggak menghayati misanya itu. Yang terakhir fungsi eskatologis. Fungsi eskatologis ini menunjuk pada fungsi membawa kita kepada pengalaman surgawi. Ya, memang belum pernah di surga, tapi kalau misalnya kita mengikuti dalam perayaan Ekaristi dan itu dinyanyikan, kita sering terbawa suasana yang sungguh-sungguh surgawi itu. Pada akhir privasi misalnya selalu dikatakan toh, oleh sebab itu bersama semua makhluk di surga dan di dunia misalnya, kami memuliakan Dikau, atau bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuliakan Dikau dengan bernyanyi. Misalnya begitu ya. Itu kan bersama para malaikat di surga dan semua orang kudus itu kan suasana surga. Dan kita ingat, memang di surga itu acaranya memang memuliakan Allah selama-lamanya, ya kan? Nah, ini 5 fungsi dalam musik liturgi. Kemudian yang berikutnya adalah dimensi teologis dari musik liturgi. Pertama, dimensi liturgis. Saya mengambilnya dari dokumen Konsili Vatikan II, Sacrosanctum Concilium. Pada artikel 112 dikatakan bahwa musik itu bukan sekedar selingan atau tambahan, seperti tadi hiasan, bukan, tetapi bagian dari liturgi itu sendiri, atau disebut dengan bagian integral dari liturgi sendiri. Musik merupakan liturgi itu sendiri bahkan, ya. Jadi bukan hanya untuk iringan, hanya sekedar untuk, memang ada beberapa bagian yang sekedar menjadi bagian iringan, instrumental misalnya, atau nyanyian komuni itu mengiringi umat menyambut komuni kudus. Tapi ada musik, bagian musik yang itu liturgi sendiri, misalnya nyanyian kudus itu bagian doa syukur agung, sebaiknya dinyanyikan bahkan. Karena bagian dari liturgi itu sendiri. Musik juga selalu melayani liturgi, bukan liturgi melayani musik. Ini sering terjadi kalau itu loh, pemberkatan perkawinan itu ya. Saya itu pernah benar-benar
Ya gimana ya? Mau jengkel ya jengkel, nggak jengkel gimana? Wong liturgi itu nggak boleh marah ya, nggak boleh jengkel, kan harus mengampuni loh ya. Tapi misalnya gini, pas mereka bisa perkawinan itu, kadang-kadang kornya itu nyanyinya itu lagunya panjang-panjang. Misalnya memberkati pemberkatan cincin pakai nyanyian. Padahal berkati cincin itu kan cepat, ya kan? Lalu harus nunggu dulu. Karena ada ucapan yang harus diucapkan untuk pas penerimaan cincin antara suami istri itu. Nunggu dulu. Apalagi kalau lagunya itu lagu sungkeman, kadang-kadang itu lama, masih ada nangis. Jadi cuma kita itu kadang-kadang cuma mengabdi nyanyian atau kadang-kadang itu Mas jelek lagi itu mengabdi itu loh dokumentasi. Saya itu paling ingat itu ketika ada misa perkawinan, lalu pas sungkeman itu rusak kameranya atau gimana, disuruh ngulangi. Padahal waktu sungkeman tadi sudah nangis. Nah, sekarang nangis lagi ya, makin lama tuh ya. Oh musik apa misa perkawinan kok cuma nunggu orang nangis dan supaya dokumentasinya itu jadi baik. Ini liturgi, kita melayani liturgi atau liturgi yang melayani orang nangis atau kameramen atau dokumentasi atau musik. Itu kan terbulak-balik. Yang kedua adalah dimensi kristologis. Musik memperjelas liturgi dalam hal ini melayani Kristus, memperjelas misteri Kristus. Dikatakan bahwa tujuan musik itu menguduskan umat dan memuliakan Allah yang semuanya dalam liturgi terjadi melalui Yesus Kristus. Maka musik memperjelas dan memperdalam isi iman dari sisi afektif maupun perasaan yang menyentuh hati. Kalau kita mendengarkan lagu misalnya dalam masa prapaskah ya, sengsaramu Yesus akibat dosaku. Gitu. Kalau kita mendengar itu kan kita langsung bukan hanya nyanyiannya itu menyentuh hati kita yang berdosa, tapi juga ada pewartaan bahwa Kristus itu menderita, bersengsara, itu karena dosaku. Itu kan bagus sekali. Memang begitu realitas iman kita. Bahwa kita diselamatkan karena penderitaan Kristus. Dan itu dengan dilakukan orang jadi ingat. Karena ingat, lalu moga-moga dipahami, direnungkan, dibawa dalam doa, sehingga akhirnya sungguh-sungguh waktu merayakan nanti misalnya pas Jumat Agung, atau sebelumnya Minggu Sengsara, atau setiap itu misalnya pas apa itu Jalan Salib misalnya, itu terbawa pada pengalaman pertobatan karena Kristus telah wafat untukku, untuk menebus dosaku, akibat dosaku. Dan masih banyak lagu-lagu yang lain yang sungguh membantu pemahaman atas musik liturgi dari dimensi kristologi. Lalu yang ketiga adalah dimensi eklesiologis. Artinya apa? Artinya musik mengungkapkan peran serta umat secara aktif. Dari Sacrosanctum Concilium artikel 14 dikatakan bahwa tuntutan hakikat liturgi ialah partisipasi umat secara penuh, sadar dan aktif. Ya. Jadi memang umat itu dengan musik akan lebih terbantu untuk berpartisipasi. Misalnya contoh waktu itu loh, waktu pembuka, lagu pembuka atau nyanyian pembuka, itu kan menyatukan umat dan mengarahkan umat bisa berperan serta aktif dalam liturgi. Misalnya kalau misa itu tanpa lagu, umat datang podo satu persatu dan ada yang terlambat, beda sekali kalau misalnya itu ada nyanyian. Kalau ada nyanyian lalu suasananya menjadi menyatu. Ada perasaan yang beda. Ya. Memang lagu seperti kalau kita kalau ada yang ulang tahun itu kan kita nyanyi selamat ulang tahun, itu kan membuat kita semua peserta yang hadir dalam ruangan itu kayak ikut merasa merayakan dibandingkan hanya selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, itu kan beda. Ada nyanyian kan membuat suasananya lebih kental, menyatu gitu. Orang bisa ambil bagian di dalam kebersamaan itu. Musik dapat mempersatukan umat
dalam berpartisipasi secara sadar dan aktif dalam perayaan liturgi. Itu 3 dimensi teologis untuk musik liturgi ya. Berikutnya kita akan masuk susunan pokok perayaan Ekaristi. Minggu depan saya akan menjelaskan mengenai fungsi masing-masing nyanyian dalam perayaan Ekaristi. Lalu kita juga akan berlatih pada Zoom meeting untuk beberapa lagu atau nyanyian aklamasi yang sering salah untuk banyak orang. Tapi susunan pokok perayaan Ekaristi seperti ini. Jadi ada 4 bagian, tapi 4 bagian ini tidak sama ya, tidak setara. Liturgi Sabda, liturgi Ekaristi sengaja saya tulis seperti itu di atas karena itu penting dengan huruf besar. Lalu bahkan liturgi Ekaristi disebut tampak lebih besar daripada tulisannya liturgi Sabda. Kenapa? Karena memang liturgi Ekaristi itu puncaknya dari perayaan Ekaristi. Susunan 2 bagian pokok ini, liturgi Sabda dan liturgi Ekaristi diapit ya, dibuka dengan ritus pembuka, ditutup dengan ritus penutup. Ya. Lalu kita lihat saja itu susunannya itu, kita sudah sangat hafal. Ada lagu pembuka, tanda salib dan salam, pengantar dari imam, singkat saja, doa tobat, Kyrie, Gloria atau kemuliaan, doa pembuka. Itu mengakhiri ritus pembuka. Kemudian ke liturgi Sabda. Lalu kalau hari Minggu ada 3 bacaan. Bacaan pertama, 2 dan Injil. Kalau harian ada 2 bacaan. Bacaan pertama dan Injil. Ada Mazmur tanggapan, baik pengantar Injil atau Haleluya, ya. Syahadat kadang-kadang dinyanyikan, doa umat pun kadang-kadang dinyanyikan. Kemudian masuk ke yang inti, liturgi Ekaristi terdiri atas 3 bagian. Persiapan persembahan, yang kedua doa syukur agung, yang ketiga komuni. Nah ini yang paling puncak lagi adalah doa syukur agung dan komuni. Karena komuni itu bagian tak terpisahkan dari doa syukur agung. Ya. Kalau kita komuni itu bagian dari mengamini apa yang dirayakan, diucapkan, dikenangkan saat doa syukur agung. Nah, kemudian selesai ini, komuni selesai dengan doa sesudah komuni. Lalu masuk ke ritus penutup. Ritus penutup itu pengumuman, berkat, pengutusan, lagu penutup. Ya. Saya kira ini sudah biasa untuk kita. Kita lanjut saja ke tingkatan nyanyian. Ini disusun oleh tim musik KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia. Tim musiknya dulu pernah merapatkan dan menunjukkan tingkatan nyanyian. Dari tingkatan menunjuk bahwa nyanyian dari tingkatan tertinggi seperti nomor 1 itu memang usahakan untuk dinyanyikan. Misalnya dialog-dialog antara pemimpin dan umat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Tuhan bersamamu. Itu kan nyanyian itu pada bagian untuk pembuka, salam tanda salib dan salam pembuka. Haleluya itu harus dinyanyikan, tidak boleh tidak. Ya. Itu sebelum sesudah Injil. Kudus juga yang sebelum sesudah Injil kan demikianlah Injil Tuhan. Kudus itu juga sesuatu yang sebenarnya baiknya dinyanyikan juga pada misa harian. Anamnesis dan amin. Ada Mazmur tanggapan, ordinarium, baik itu Tuhan kasihanlah kami, kemuliaan, kredo pemecahan roti, Agnus Dei, Bapa kami. Yang ketiga, ada nyanyian sesudah komuni, nyanyian perarakan, pembuka, dan persiapan persembahan dan penutup itu perarakan semua itu. Itu ranking ketiga, artinya tidak dinyanyikan pun tidak apa-apa, tapi memang sangat dianjurkan untuk menyatukan umat, nyanyian pembuka itu sangat penting. Supaya orang juga istilahnya itu ada pemanasan gitu ya, mau masuk ke perayaan liturgi yang pokok. Kemudian proses prinsip pemilihan nyanyian liturgi. Melayani seluruh umat beriman, melibatkan partisipasi umat, mengungkapkan iman akan misteri Kristus sesuai dengan masa dan tema liturgi, sesuai dengan hakikat masing-masing bagian, dan memperhatikan pertimbangan pastoral dan praktis. Saya bahas satu persatu. Pertama, melayani seluruh umat beriman. Jadi kalau kita memilih lagu atau nyanyian untuk misa misalnya, berarti kan Anda itu memilih untuk seluruh umat, bukan untuk kelompokmu.
mentang-mentang misalnya saya ini anggota Taise, semua lagu ada lagu Taise. Padahal lagu Taise itu kan lagu rohani. Mentang-mentang saya ini anggota Legium Maria, lalu lagunya Maria semua. Mentang-mentang saya ini bisa berbahasa apa ya, misalnya kamu berpintar bahasa Inggris, nyanyinya bahasa Inggris semua, atau terjemahan bahasa Inggris. Tidak, mentang-mentang kamu itu anggota karismatik, lalu lagu-lagu karismatik. Nanti dulu, kita harus perhatikan waktu misa, misalnya Sabtu Minggu itu kan misa bersama umat. Ada begitu banyak umat yang tidak seluruhnya paham dengan lagu-lagu yang biasa jadi favoritmu. Itu ya. Yang kedua, melibatkan partisipasi umat. Jadi lebih baik memilih nyanyian yang umat bisa ikut menyanyi. Itu maksudnya. Romo Carprir itu mengatakan boleh ada lagu baru, tapi tidak lebih dari satu. Supaya apa? Supaya kita itu tidak berlatih bernyanyi gitu loh waktu misanya. Nah kalau memang ada lagu baru, silahkan dilatihkan misalnya 1/4 jam sebelum misa kudus dimulai misalnya. Ya kan bisa. Boleh ambil waktu katakanlah beberapa menit, 7 menit, 6 menit, 7 menit untuk mengenal lagu yang akan dinyanyikan nanti. Intinya supaya umat itu bisa berpartisipasi penuh. Yang ketiga, mengungkapkan iman akan misteri Kristus. Memang dari kata-kata syair diharapkan terungkap pendalaman-pendalaman iman kita. Maka para komponis lagu musik liturgi hendaknya juga menyadari sungguh-sungguh mengambil entah dari teks kitab suci, ajaran gereja, atau dari pengalaman-pengalaman umat, pengalaman iman yang sudah atau yang sesuai dengan ajaran gereja ya. Yang keempat, sesuai dengan masa dan tema liturgi. Nggak bisa kita menyanyi Datanglah O Emmanuel itu pada masa Prapaskah. Itu hanya lagu untuk masa Advent, ya kan? Atau ini yang lagu yang apa? Yang masa Prapaskah tadi. Kita menyanyikan Oh Yesus Putra Bapa, itu kan lagu masa Prapaskah, itu lagu sengsara Tuhan. Jangan dinyanyikan masa Advent atau masa biasa misalnya, ya. Semua punya masanya, punya saatnya, dan itu kekasan musik liturgi. Yang kelima, itu sesuai dengan hakikat masing-masing bagian. Jadi ada nyanyian yang memang khusus untuk pembuka, ada nyanyian memang Kyrie, kemuliaan, ada nyanyian hanya untuk persiapan persembahan. Bawalah persembahanku di altar yang suci, sampai nggak hafal ya. Atau lagu pembuka itu awalilah kurbanmu pada Tuhan. Nah itu nggak bisa lagu awalnya kok dipakai untuk lagu penutup, ya gendeng apa ya. Marilah kita tutup perayaan Ekaristi ini dengan lagu awalilah. Niat wiwit meneh. Niat mulai lagi ya kan, nggak bisa. Jadi sesuai dengan tempatnya, hakikat tempatnya di mana. Yang keenam, memperhatikan pertimbangan pastoral dan praktis. Memperhatikan pertimbangan pastoral. Artinya kalau sudah bacaan Injil panjang, bacaan pertama panjang, dan kita hanya misa yang dibatasi, ya jangan milih lagu-lagu yang meskipun bagus lalu tapi panjang-panjang. Kalau itu loh, yang itu lagu yang apa? Yang ambillah ya Tuhan, udah nyanyikannya lambat temponya, lagunya panjang, wah kapan selesai? 3 tahun baru selesai ya. Nah, maka pertimbangan pastoral dan praktis ini juga penting sebagai pertimbangan kalau memilih nyanyian. Yang terakhir, cara mengumumkan nyanyian. Ada etiket cara mengumumkan lagu atau nyanyian. Bisa melalui papan, buku panduan misa, ada atau di buku panduan kadang-kadang sudah disebut lagu, judul dan nomornya, atau nomor elektrik. Cukup banyak di gereja itu yang pakai nomor elektrik. Namun bila secara verbal dan langsung, misalnya di misa lingkungan, itu kan nggak ada elektrik-elektrikan itu. Maka dirigen itu sebaiknya kalau mengumumkan judulnya dulu.
baru bukunya dan nomornya. Jangan tiba-tiba di tengah keheningan mau persiapan misal 3-3-0. 3-3-0. Kayak antrian apa ya. Tapi judulnya dulu. Marilah saudara-saudari kita siapkan Ekaristi ini, kita nyanyikan nyanyian pembuka, awalilah. Nah, misalnya begitu, pada bakti nomor sekian atau puji syukur nomor sekian gitu ya. Jangan langsung nomornya. Lalu juga perhatikan timing untuk mengumumkan lagu misa. Jangan asal nyelonong istilah saya itu nyelonong ya. Saya itu pernah ya mimpin misa lalu privasi itu. Oleh sebab itu bersama semua makhluk di surga dan di bumi kami memuliakan Dikau dengan bernyanyi. Lalu tiba-tiba saya baru selesai mengucapkan bernyanyi langsung 250. Dirigennya itu 250 kan nyanyian kudus. Tolong agak cepat, tidak lambat-lambat. Wah, malah ditambahi komentar. Kamu mengumumkan itu sudah salah tempatnya. Mestinya kan kalau kita lihat ya di TPI itu, kami memuliakan Dikau dengan bernyanyi track berseru, di TPI itu ada titik dua gini. Artinya apa? Kalimat langsung kudus, kudus, kuduslah Tuhan gitu. Jangan disela. Madabak itu lumayan ya. 250. Dan parah tenan itu rusaknya itu. Jadi kalau mengumumkan lagu itu, nomornya judul lagu dulu, lalu nomornya dari buku itu. Misalnya kalau pas mau nyanyikan nyanyian kudus penting untuk diumumkan ya sebelum pas persiapan persembahan itu, mungkin pas pembagian pas kolekta itu ya selesai nyanyian persiapan persembahan, lalu selesai nyanyi, lalu tolong disiapkan untuk nyanyian kudus Madabakti nomor 250, misalnya begitu ya. Bukan nyelonong pas Romo lagi nyanyi, bersama para malaikat dan semua orang kudus kami muliakan Dikau dengan bernyanyi. 250, walah, kayak kesambar meledak saya dengar itu. Oke, saudara-saudara, itu dulu untuk bahan pekan yang kedua ini. Minggu depan masih akan saya lanjutkan dengan perbagian. Terima kasih dan nanti kita bisa diskusi lagi dalam Zoom meeting. Terima kasih.